Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu ini seperti yang udah saya sebutin malam, malam kemarin. Jadi kita nggak ada pertemuan, tapi saya upload video ini untuk penjelasan instruksi tugas UTS gitu ya. Di UTS-nya seperti yang kalian tahu nggak ada tes tertulis, ada project, macam tugas project lah seperti itu ya, untuk mengganti UTS. Oke, jadi instruksinya sudah saya posting mungkin berbentuk Word, tapi in case kalau misalnya baca aja masih kurang ngerti, kurang paham, makanya saya bikin video ini untuk pemaparan supaya lebih jelas gitu ya. Oke, jadi sambil kita buka file Word-nya, seperti biasa saya akan mengecil dan kamu atau kalian akan melihat video Word-nya ya. Jadi instruksi tugas UTS psikometrik itu dosennya berdua. Nah ini kata pengantar dari kita dosen psikometri. Intinya adalah kita punya 4 skala. Jadi yang pertama itu impulsive buying. Jadi impulsive buying itu pembelian barang atau shopping secara impulsif. Loneliness atau kesepian. Self compassion itu rasa sayang pada diri sendiri. Dan social media addiction gitu, ketergantungan atau kecanduan terhadap sosmed. Jadi kami rasa ini skala yang atau variabel yang menarik gitu ya, ringan dan lucu. Ringan nggak? Tapi saya rasa sih ini variabel yang menarik. Ya nanti kalian bikin kuesionernya, jadi masih berbentuk skala, terus kalian ubah jadi kuesioner, terus kalian apa harus kalian lakukan? Kalian sebar kuesioner itu gitu. Ke siapa? Terserah kamu, terserah kalian mau ke siapa gitu. Kalian bisa menentukan saya mau ngasih ini ke mahasiswa Unibi misalnya. Boleh. Alasannya apa? Tapi harus ada alasannya. Alasannya apa ke mahasiswa Unibi gitu. Atau saya mau ngasih ke mahasiswa di Kota Bandung. Gak apa-apa, tapi alasannya apa? Kenapa mahasiswa Kota Bandung? Dan lain-lain. Jadi terserah kamu mau sebar ke siapa? Mau sebar ke impulsive buying guru SD misalnya. Boleh, kenapa enggak gitu ke guru SD? Tapi alasannya apa kamu pakai guru SD? Jadi kamu cari subjeknya, tentukan subjeknya dengan alasannya. Skalanya itu kita seragamkan menggunakan Likert 5 poin. Tahu Likert ya? Jadi kita pakai Likert. Likert itu ada beberapa poin, ada 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin, 7 poin dan seterusnya dan seterusnya. Tapi biar seragam semua kita pakai Likert 5 poin. Apa aja Likert 5 poin? Sangat tidak setuju, netral setuju, dan sangat setuju. Jadi semua diubah seperti itu ya, pakai Likert 5 poin. Tesnya itu terserah teman-teman, apa mau paper based test atau mau computer based test. Bedanya apa, keunggulannya apa, kalau bedanya pernah kita bahas di beberapa pertemuan minggu lalu kali ya. Minggu lalu atau beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu. Itu boleh, cuma mungkin untuk kondisi sekarang mungkin semua akan menggunakan computer based test kali ya. Tapi itu terserah, misalnya tetap aja nih lagi musim corona seperti ini kamu pakai paper based test boleh, terserah. Tapi pakai juga alasan, kenapa ngambil paper based test, kenapa ngambil computer based test. Nah, buat apa bikin tugas ini? Tugas ini nanti akan menjadi modal pembelajaran kalian di setengah semester depan setelah UTS. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa proses psikometri, itu kalian punya bahan sendiri, punya data-data sendiri yang udah kalian ambil sendiri gitu. Jadi pakai itu. Jadi bukan pakai data dari saya, tapi pakai data teman-teman sendiri. Nanti di akhir di UAS apa yang kalian bikin sekarang, apa yang akan kalian kerjakan setengah semester ke depan, itu kalian bikin laporan untuk UAS. Tapi intinya seperti itu, tapi nanti akan dijelaskan lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Minggu depan itu jadwal UTS. Terus ngapain dong kita? Kita nggak ada UTS, tapi kalian silakan melaporkan per kelompok. Oh, yang ngerjain ini per kelompok. Terus kalau kalian minggu depan ngapain? Minggu depan itu kalian melaporkan progres sudah sampai mana, dan apabila ada kesulitan boleh didiskusikan dengan saya gitu ya. Kapan nih tugasnya, deadline-nya itu 2 minggu. Jadi ngerjainnya per tanggal ini sampai 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan itu berarti tanggal 20 April 2020 gitu. Nah, ini adalah contoh opening. Jadi nanti kamu kalau misalnya bikin kuesioner, bagian pertama, kalau misalnya computer based test atau misalnya pakai Google Form, itu bagian pertama itu tulis seperti ini. Jadi memperkenalkan diri, kami dari siapa, kamu akan meneliti apa, tujuannya apa. Gitu. Bagian kedua, kalian masuk ke kuesioner. Kuesionernya udah mulai masuk pertanyaan. Di file Word ini saya udah kita sudah menyertakan skala yang akan kita pakai. Ada 4 skala yang udah saya sebut tadi. Nanti ini akan dirandom. Jadi kalau misalnya di kelas saya ada 8 kelompok, berarti satu skala akan digunakan oleh 2 kelompok. Jadi ini yang pertama itu impulsive buying. Contohnya misalnya, saya suka, saya beli. Itu slogan yang menggambarkan diri saya. Atau misalnya, kadang-kadang saya membeli sesuatu tanpa perencanaan sebelumnya. Gitu. Nanti kamu kasih poin Likert di sebelahnya. Item yang diberi warna merah merupakan item unfavorable. Tahu item unfavorable? Ya, item unfavorable itu terbalik. Jadi kalau misalnya item favorable misalnya, skor tertingginya itu 5 misalnya. Anggaplah kan itu Likert 5 point scale ya. 5 poin Likert. Jadi ini yang paling kecil lah anggap ya. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Sangat setuju ini poinnya 5 kalau favorable. Tapi kalau unfavorable, sangat setuju poinnya jadi 1. Misalnya gitu. Misal seperti itu. Atau terbalik misalnya. Kalau favorable itu sangat setuju itu 1, unfavorable sangat setuju itu jadi poinnya 5. Iya betul ya. Gitu. Jadi favorable unfavorable itu skornya terbalik. Kalau misalnya yang normal, favorable anggaplah normal gitu ya. Paling bagus tuh 5, kalau unfavorable paling bagus tuh jadi 1, terbalik. Yang unfavorable itu fontnya warna merah. Jadi bisa dilihat di file di sini. Ini loneliness scale, kesepian. Apa kalian merasa kesepian di work from home misalnya? Boleh saling menguji di loneliness scale. Ini juga sama, kalau unfavorable itu warnanya merah. Berikut ini self compassion. Maaf. Jadi impulsive buying itu ada 9 item, tidak terlalu banyak. Jadi selamat kalau yang dapat impulsive buying. Loneliness scale itu ada 20 item. Lumayan. Self compassion ini lebih banyak lagi. Jadi self compassion ada 27 item. Seperti biasa yang merah itu unfavorable. Contohnya ini contoh itemnya nih. Saya berusaha untuk menyayangi diri sendiri saat merasa sakit hati misalnya. Kamu gitu nggak? Sakit hati berusaha menyayangi diri sendiri nggak? Atau mengasihani diri sendiri nggak? Yang keempat itu social media addiction. Di video ini social media addiction belum ada yang merah-merah karena belum sempat saya edit. Tapi nanti di file yang akan di-share di Classroom itu udah ada item unfavorable-nya. Dia udah merah-merah. Ya. Nah, kayak item contohnya apa? Oh, ini ada 27 item juga sama. Semakin banyak ke akhir ya.
Jadi contoh itemnya adalah misalnya saya sering menggunakan media sosial untuk melarikan diri dari perasaan negatif. Kalau kalian bete, kalian moodnya jelek, pakai sosmed nggak untuk meredam mood itu. Kayak gitu ya contoh. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini skala ini kalau di Word ini yang bagian 2 itu akan jadi modal kalian bikin pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Kalian ubah jadi kuesioner. Jadi kalau ini skala hanya pemaparan per itemnya, nanti kalian ubah supaya dia ada jawaban menggunakan metode Likert gitu ya. 5 poin, ingat 5 ya, jangan lebih jangan kurang. Samain aja dulu. Kita melanjutkan lagi ke bagian 3. Jadi bagian 3 ini penutupan. Jadi di bagian terakhir, kalau misalnya paper di halaman terakhir, kalau misalnya pakai CBT, pakai computer base, ini di bagian terakhir. Jadi intinya sih ini hanya biodata aja. Buat apa? Untuk melihat data demografis dari subjek penelitian. Ada usia, ada jenis kelamin, ada pendidikan terakhir, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti udah, terima kasih, udah beres. Itu aja, tapi yang terakhir ini ada juga, halaman terakhir jangan sampai kelewat. Ada contoh penerapan 5-point Likert scale. In case kalian bingung nerapinnya kayak gimana sih gitu, misalnya ini contoh yang paper based test yang pertama itu kalian bikin tabel, sebelahnya ada sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Tinggal dikasih centang atau dikasih contreng. Yang bawahnya ini contoh dari, saya ambil dari Google Form. Kalau di Google Form, nah ini saya kasih semacam coding gitu. Jadi codingnya adalah kalau sangat tidak setuju itu 1, kalau tidak setuju itu 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Jadi nanti di bawahnya udah nggak ada tulisan sangat tidak setuju, netral enggak gitu. Tapi kita hanya menuliskan di paling kiri itu sangat tidak setuju, paling kanan itu sangat setuju, terus ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau semakin tinggi angka itu semakin mendekat ke sangat setuju, kalau semakin kecil angkanya itu semakin mendekat ke sangat tidak setuju. Ini contoh Likert scale pada computer based test ya. Itu aja instruksinya, nggak sulit, silahkan dibaca lagi Wordnya. Oh ya, jangan lupa, kalau misalnya kamu pakai paper based test, nanti instruksinya pasti akan berilah tanda centang. Tapi kalau kamu pakai Google Form atau pakai computer based test lainnya, instruksinya juga sesuaikan. Jadi jangan berilah tanda centang, tapi mungkin kliklah atau klik pada klik di bawah angka yang sangat menggambarkan diri Anda misalnya, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan. Bayang lah ya. Buat apa sih ini? Sebetulnya ini tuh ya hitung-hitung latihan kamu nanti kalau mau bikin skripsi. Jadi bikin skripsi nanti udah biasa memindahkan skala menjadi kuesioner. Ngomong-ngomong skripsi, saya jadi ingat sesuatu itu. Kayak kemarin tuh kan UN tuh ditiadakan gitu ya. Terus ada yang bilang gitu, skripsi itu tiadakan juga dong gitu, karena skripsi itu nggak penting gitu kan. Penting nggak sih skripsi? Skripsi kalau waktu saya seumuran kalian, saya ngerasa nggak penting. Tapi seumuran sekarang, saya merasa penting. Kenapa penting? Karena skripsi itu bukan masalah kamu neliti apa. Ya, kalau kamu nggak jadi dosen, kamu nggak jadi ilmuwan, nggak jadi peneliti, udah gitu, skripsi itu udah aja gitu, nggak akan bukan menjadi hal yang akan selalu dibahas mungkin ya. Tapi masalahnya bukan di situ gitu. Masalahnya skripsi itu melatih cara berpikir. Jadi cara berpikir kamu untuk rasional, cara berpikir kamu untuk sistematis, cara menguji, cara menganalisa itu pakai skripsi gitu. Jadi ketika kamu bilang saya mau menguji impulsive buying di ibu-ibu sosialita misalnya, kamu nggak bisa ngomong begitu aja. Kenapa ibu sosialita? Oh karena
saya bergaul dengan ibu-ibu sosialita nggak bisa kayak gitu. Kamu perlu alasan yang lebih kuat dan rasional gitu. Karena ibu-ibu sosialita itu misalnya menurut data sensus penduduk misalnya dalam sebulan menghabiskan dana sekian puluh juta untuk belanja misalnya kayak gitu. Jadi ketika nanti beres dari perkuliahan masuk ke kehidupan nyata, kehidupan kerjaan, kamu terbiasa berpikir rasional. Kalau misalnya mengambil keputusan, itu kan ambil keputusan ya, menentukan subjek penelitian itu. Kamu udah memikirkan matang-matang. Alasannya apa gitu. Apakah memang ini alasan yang paling rasional? Kayak gitu. Sama kayak dulu waktu kuliah psikologi manajemen. Jadi ada decision making berdasarkan rationality katanya kan gitu. Jadi itu skripsi itu sebenarnya bukan masalah oh ya ini skripsi saya nanti bisa ini penting nggak? Ya mungkin kalau dalam bentuk fisiknya nggak penting, tapi yang penting itu prosesnya gitu. Sampai mencapai skripsinya beres, kamu bisa lulus, kamu dilatih untuk berpikir rasional, dilatih untuk berpikir kritis, berpikir analytical gitu. Jadi itu gitu skripsi itu pentingnya. Oke, jadi itu instruksinya untuk UTS kita psikometri. Silakan selamat mengerjakan. Mulai didiskusikan dengan teman kelompoknya, subjek penelitiannya mau siapa. Terus oh ya, nanti kamu kalau udah menentukan subjeknya, kamu bikin judul. Jadi misalnya kayak apa tadi? Social media addiction. Jadi ketergantungan sosial media atau social media addiction pada gitu. Jadi pada generasi milenial misalnya. Jadi nanti udah ditemukan subjek, kamu bikin judulnya menyertakan si subjeknya di judul penelitian kamu. Jadi buat apa nanti buat yang opening yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya penelitian ini ingin meneliti gitu atau ingin menggali mengenai ketergantungan sosial media pada generasi milenial. Jadi bisa disertakan. Nanti ada di form di Word itu ada tulisannya sesuai judul penelitian kamu ada gitu ya. Oke. Jadi itu aja. Selamat bekerja. Good luck. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.